Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dengan NPM 19160104, Prodi PGSD 5C, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 24, Gedung Tataan Pesawaran. Baik, yang pertama yaitu dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan di SD Negeri 24 Gedung Tataan Pesawaran kelas 6 SD, yaitu ada deskripsi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yaitu kurikulum. Kurikulum itu merupakan suatu pedoman yang dipakai oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah untuk membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan sistem penilaian yang akan digunakan. Secara umum, kurikulum yang digunakan di sekolah SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran yaitu menggunakan kurikulum 2013 atau K13, sehingga sedikit demi sedikit adanya pengembangan di sekolah dasar tersebut. Hal ini dapat sangat berguna sebab indikator yang dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Kurikulum 2013 ini sudah diberlakukan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Kemudian dari sekolah dasar yang telah saya observasi memiliki nama sekolahnya yaitu SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran. Kemudian ada nomor pokok sekolah nasional yaitu 108000145. Kemudian ada nomor statistik sekolah yaitu 10112601308. Provinsinya terletak di Provinsi Lampung. Otonomi daerah yaitu Pesawaran. Desa atau kelurahan yaitu Bagelen. Kecamatan Gedong Tataan. Jalan Bayangkara nomor 5 Bagelen. Daerahnya termasuk perkotaan. Kemudian kode pos yaitu 35371. Emailnya yaitu ada sdn4bagelenpesawaran@gmail.com. Status sekolah yaitu negeri, akreditas, terakreditasi B. Kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan di pagi dan siang hari. Kemudian adapun visi dan misi SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran yaitu visi berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi, dan percaya diri. Kemudian misinya yaitu yang pertama pembinaan keimanan sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu membudayakan disiplin bagi semua warga sekolah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait serta masyarakat. Selanjutnya adapun silabus dan RPP yang digunakan di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran yaitu memiliki fungsi untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Lalu adapun RPP yang digunakan di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran yaitu adalah sebuah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya ada PROTA atau program tahunan yang digunakan di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran. PROTA atau program tahunan ini adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa ditetapkan atau diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Kemudian di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran ini juga menggunakan PROMES atau program semester, yaitu perencanaan untuk kurun waktu 1 semester yang berisi SK atau KD dan alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran pada setiap minggunya. Program semester ini adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam semester tersebut. Lalu terdapat juga kalender pendidikan di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran ini.
Kalender pendidikan ini adalah untuk pengaturan waktu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Tahun ajaran baru dimulai pada semester ganjil, diikuti dengan semester genap pada tahun berikutnya. Misalnya, tahun ajaran yang dimulai pada semester ganjil 2021 dan berlanjut hingga semester genap 2022 disebut sebagai kalender pendidikan 2021 sampai dengan 2022. Selanjutnya ada strategi pembelajaran guru yang telah saya observasi di kelas 6 SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran, yaitu mengenai strategi pembelajaran guru di kelas menggunakan atau untuk pengoptimalan pembelajaran peserta didik melalui berbagai langkah. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan yang tepat, di mana guru di kelas 6 SD ini memilih strategi untuk menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang tepat. Misalnya adanya pendekatan pembelajaran secara individual, akan tetapi ada pula yang lebih tepat pendekatan pembelajaran secara berkelompok, sehingga apa yang diajarkan oleh guru bisa memahami secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu memberikan nasihat dan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berkata, berbuat, dan sebagainya. Observer menyimpulkan dalam mengajar tidak terlepas dari seorang guru memberikan tauladan yang baik, karena apa yang dilihat dan yang didengarkan oleh peserta didik tentunya dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai guru selalu memberikan pemahaman agar dalam jiwa peserta didik menghasilkan perilaku yang baik dalam kehidupannya. Ada pula pemanfaatan iptek dalam pembelajaran di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran di kelas 6 SD, yaitu dari observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 24 sudah menggunakan iptek dalam proses pembelajaran berlangsung. Adapun alat yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu seperti komputer sebagai persiapan ujian. Kemudian adapun interaksi peserta didik di kelas 6 SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran yaitu interaksi peserta didik saat berada di dalam kelas yang dibimbing oleh Ibu Dwi Darmayanti SPD pada kelas 6 menemukan bahwa peserta didik berinteraksi dengan baik, yaitu dengan cara berdiskusi secara tidak langsung. Diskusi terjadi karena hampir peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga di dalam kelas 6 ini peserta didik cukup baik dalam berinteraksi di dalam kelas ketika Ibu Dwi Darmayanti SPD memberikan tugas dengan menyeluruh. Salah satu peserta didik maju untuk mempresentasikan materi di depan kelas. Keadaan kelas juga menjadi aktif dengan banyaknya peserta didik yang saling bertanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler ini di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran, yaitu pendidikan kepramukaan yang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, biasanya bisa juga bekerja sama dengan satuan pramuka setempat atau terdekat dengan acuannya didasarkan pada pedoman operasi standar pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler pilihan yaitu program kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler pilihan dalam pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan sendiri dengan disesuaikan pada apa yang menjadi bakat dan keinginan dari peserta didik. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 24 Gedong Tataan Pesawaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.